sebelumnya tidak apa saya masuk kelas ini, tidak apa saya undang untuk mengikuti layanan kali ini. Tidak ada mata pelajaran. Tidak ada ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti layanan yang akan saya berikan kepada kalian, yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita masuk pada topik layanan atau layanan lebih dalam lagi, kira-kira di sini ada yang mau memimpin doa? Saya. Oke, terima kasih karena sudah mau memimpin doa. Sebelumnya apakah kalian sudah kenal saya? Belum ya? Oke, dan sama saya juga belum kenal kalian. Tapi mungkin kalian sudah saling kenal ya, karena satu sekolah. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Sriya Pakaya. Saya berasal dari Pakuyaman. Oke, kira-kira apakah bisa melakukan perkenalan mungkin dari sebelah kanan yang paling ujung sana? Perkenalkan nama dan asal dari mana? Perkenalkan nama saya Arianto, desa Bumi. Arianto. Oke. Perkenalkan nama saya Dari mana? Desa Ibu. Desa Ibu. Perkenalkan nama saya Masjid Ahmad. Saya Selanjutnya. perkenalkan nama saya Semanata. Saya dari desa Bumi. Terima kasih karena kalian sudah mau melakukan perkenalan dan memberitahu kalau kalian berasal dari desa atau tempat kalian di mana. Nah, selanjutnya proses pelayanan kita yaitu judul topiknya mengenai pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pendidikan kalian. Kira-kira teman-teman sudah tahu ke depannya mau jadi apa? Atau sudah ada rencana mengenai karir ke depan? Kira-kira saya mau ambil kuliah, saya mau ambil jurusan ini, saya mau jadi dokter, menjadi guru, jadi begini-begini. So ada? Belum ada. SPSM kalau pada hal itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, kalian dari jurusan apa kira-kira? Pertambangan kelas 10 ya. Nah, kalian masuk di jurusan pertambangan ini sesuai dengan keinginan? Tidak. Tidak? Kira-kira kenapa? Buangan. Ya. Alasan menjadi buangan itu karena kenapa? Apa mungkin di jurusan yang kalian ini sudah full atau? Ya, sudah full. Oh, jadi lalu dilempar di jurusan lain. Nah, kira-kira dilempar di jurusan lain itu apa kaitannya? Kira-kira mau ambil jurusan apa? Atau langsung dilempar? Langsung dilempar? Ya. Kira-kira di sini ada yang memang keinginannya di jurusan ini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sama ini kita colok, tak buang. Betul, sama. Oke, berarti siap sekali. Nah, selanjutnya itu mengenai topik layanan kita pada siang hari ini. Dan di layanan kali ini saya berharap teman-teman semua itu dapat terbuka, sukarela dalam mengikuti layanan kita pada siang hari ini, di mana nantinya saya akan memberikan sebuah materi dan saya harap teman-teman semua itu bisa terbuka mengenai apa yang kalian rasakan, mengenai apakah materi itu sesuai dengan yang ada di diri kalian atau tidak. Dan saya juga berharap kalian itu secara sukarela nantinya bisa menjawab ataupun bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Contohnya seperti tadi juga secara sukarela bisa mengirim doa kita pada siang hari ini. Nah, siapa loyo sekali? Ini sama Anto. Belum. Sama Anto. Ya. Apa? Begini. Sama begini? Ya. Apa dia begini? Ya, jam. Atau mau iso rasa suasana ibadah? Boleh berdiri? Mau pilih mana? Orang mau menyanyi atau mau bagus? Maksudnya main kibab, selfie dan lain-lain itu dia kenal bau. Jadi mau pilih itu daripada menyanyi. Ya. Oke, silakan berdiri.
serius. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya balik. Lakukan hal yang sama. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lagi. Mau lagi? So boleh. Awas habis ini masih mau lome-lome. Awas habis ini masih mau datang lihat ruangan tuh. Harus banget. Masa lagi baru bersuara begitu? Harus dong. Oke, selanjutnya sebelum masuk di topik pelayanan atau lebih dalam, kira-kira ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Jelas? Oke. Nah, apakah teman-teman semua di sini sudah siap untuk menerima layanan kita? Siap. Tidak terpaksa kan? Tidak. Sukarela kan? Ya. Nanti terbuka juga kan? Oke. Nah, di sini karena tadi saya juga sudah menjelaskan bahwasanya topik layanan kita yaitu mengenai pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir. Di sini saya akan membagikan leaflet yang berisikan materi kita. Oke, semua sudah pegang ya? Nah, di sini ada materi mengenai pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir. Bisa adik-adik atau teman-teman baca dulu, lalu nantinya akan saya tanyakan atau nantinya juga kita akan bahas bersama mengenai topik ini. Jadi, saya kasih waktu teman-teman untuk membaca dan memahami isi dari topik yang ada di leaflet ini. Sudah? Oke, jadi materi kita yaitu mengenai pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir. Kira-kira dalam pemilihan karir atau dalam pendidikan kalian orang tua sangat berperan aktif. Di sini mohon maaf ya, sebelumnya semua masih punya keluarga yang keluarganya kenapa? Maksudnya masih ada lengkap orang tua? Masih lengkap ya nanti. Broken home. Oke. Kalau kamu? Sama. Tapi tinggal sama orang siapa? Tidak apa-apa ya, kita bahas ini. Nah, saya juga lupa nantinya apapun yang terjadi di dalam layanan kita pada siang hari ini, maksudnya pembahasan apapun itu yang menurut kalian yang menyesuaikan
dari orang tersebut. Bisa? Oke, selanjutnya kita di sini ada pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir, di mana yang pertama ada pendampingan emosional, di mana orang tua di sini dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam membantu anak mengatasi kebingungan dan kekhawatiran dalam pemilihan karir. Nah, ketika kalian memilih kalian nanti mau jadi apa, misalnya kalian memilih jurusan kalian di SMK, itu sudah kalian konfirmasi dulu, sudah kalian ceritakan dengan orang tua, atau asal pilih? Asal pilih tanpa konfirmasi dengan orang tua. Kalau yang lain sama? Sama. Oke. Yang kedua, orang tua itu menjadi orang pemecahan masalah, di mana orang tua dapat membantu anak mengatasi hambatan dan tantangan dalam pencapaian tujuan karirnya dengan memberikan dukungan dalam pemecahan masalah yang muncul. Lalu di sini ada pendekatan realistis, di mana orang tua di sini dapat membantu anak mempertimbangkan pilihan karir secara realistis, termasuk mengenai persyaratan, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Lalu menyediakan dukungan finansial, di mana orang tua dapat memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir. Nah, yang terakhir di sini mendorong kemandirian. Orang tua dapat mendorong anak untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan karirnya sendiri dan mengembangkan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kalian mengambil keputusan, misalnya keputusan apapun itu, kalian harus melibatkan orang tua. Nah, contohnya dalam pemilihan jurusan, ada yang tidak berkonfirmasi pada orang tua, jadi orang tua ini tidak tahu kalau DP anak ini di SMK ini nantinya mau ambil jurusan apa. Dia juga tidak mengkomunikasikan pada orang tua kira-kira dia sukanya di mana, DP bakat itu di mana, kira-kira selanjutnya dia mau menjadi apa. Nah, ketika kalian mengkonfirmasi itu dengan orang tua itu akan memberikan masukan. Ini di sini dia ngomong tapi harus baik-baik ini, atau ada masukan-masukan lain. Dan itu bukan hanya masukannya, akan ada juga itu hambatan, misalnya akan ada perbedaan pendapat dengan orang tua, tapi itu bukan menjadi penghalang. Kalian harus menceritakan atau menjelaskan sebaik mungkin dengan orang tua kalian. Paham ini? Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jelas lagi, kira-kira setelah membaca poster atau leaflet ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada yang bertanya tentang nantinya kalau tidak berkonsultasi dengan orang tua, dia mau bagaimana atau apa itu? Tidak ada pertanyaan? Arti sudah paham? Paham dengan materi ini? Ya, paham. Nah, di sini juga ada yang mengenai pemecahan masalah. Kira-kira kalau kalian ada masalah itu sering diceritakan dengan orang tua? Tidak. Tidak. Kalau cerita dengan siapa? Merenung. Rokok. Dengan rokok. Oh, cuma rokok. Iya. Oh, sebenarnya rokok tidak baik. Nah, apa kalian di sini dekat dengan orang tua? Iya. Baru apa orang tua itu mau kasih masukan kalau nanti lulus sekolah mau jadi begini? Ya, ada apa kira-kira? Contohnya, kalau lulus sekolah dia mau suruh apa? Ya, kalau kamu punya kerja di mana? Gampang. Oh, sesuai jurusannya. Jadi ya, orang tua itu memiliki kemauan tersendiri untuk anaknya, tetapi tidak dalam hal memaksakan kehendaknya. Misalnya kayak kamu ke orang tua itu mau suruh kerja di pertambangan, tapi sebenarnya kamu tidak suka bekerja di situ. Misalnya orang tua mau suka pas lulus nanti mau bekerja di tambang, tapi sebenarnya kamu tidak suka bekerja di situ. Jadi itu akan ada perbedaan pendapat di mana orang tua suka kamu kerja di situ, tapi kamu tidak bekerja di situ. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan baik, misalnya dijelaskan baik-baik. Saya tidak mau bekerja di situ, saya suka bekerja di sini, nanti saya mau berusaha mau masuk di sini. Nah, orang tua itu pasti akan mengerti, yang penting dikomunikasikan dengan cara baik-baik. Nah, apa di sini ada yang
anak mami, Berada. mandiri semua. Setengah bagaimana? Coba diceritakan. Dengan mami. Iya, anak mami itu ada contoh bagaimana? Manja. Kalau sama telepon begitu. Oh, dia Bagaimana? jam 10 dia sama telepon. Iya, tidak. Tapi bukan siapa sih. Bukan cerita sama mami itu. Kan terang. Bagaimana itu? Jadi misalnya kalau Mbak ambil jurusan ini kan orang tua tahu. Siapa yang orang tua tahu dia ambil jurusan ini? Yang sudah diceritakan terlebih dahulu sebelum mau masuk. Tidak ada. Kamu berarti orang tua setuju. Ya, setuju. Bagaimana cara ada bilang? Yang mama, saya mau seperti tambahan anak. Iya, bisa saja. Oke, berarti ada dukungan ya. Nah, kalau yang orang tua tidak tahu itu bagaimana cara Pak kasih tahu? Nanti di mana pun. Iya. Oh iya. Soalnya ini kira-kira bagaimana kamu cara kasih tahu? Tenang bebas. Oh, apa? Bagaimana pandemi masalah? Baru ada kalau tinggal. Berarti mama tidak ada masuk jurusan apa ini? Begitu. Tidak dia tidak tanya orang. Tanya dulu saya. Ya kamu belum tanya. Kapan dia masuk di sini? Oh, berarti sebelumnya mau masuk di jurusan sebelumnya itu orang tua tahu. Tapi mau masuk di jurusan ini yang tabuan astronomi ini Ya, dia tidak tahu. dia tidak tahu. Baru respon kamu ke orang tua pas dia dapat tahu ternyata tidak masuk di jurusan yang kamu suka. Bagaimana? Kamu ada bilang bagaimana kalau benar pas dia tahu ternyata tidak masuk di jurusan apa tadi sebenarnya? Oh, ada bilang jadi pertambangan dan otomotif ke pertambangan ini jauh sekali orang di medical sudah ditambah. Coba gimana ada bilang? Enggak masalah, masa cerita nomor lagi. Maksud iya. Itu lah. Bang, di mau respon bagaimana? Biasa lagi. Bisa sih biasanya kalian sudah lama tahu, tapi harus lebih terbuka supaya orang tua itu mungkin ada masukan atau ada nasihat itu maksudnya menceritakan sesuatu hal yang rasa pada orang tua itu hal yang penting karena dengan itu nantinya akan tahu bagaimana mau bagi. Nah itu so ada maksudnya supaya kedepannya itu untuk orang tua itu jadi tahu nantinya mau bagaimana. Nah pertanyaan selanjutnya, ini jangan bertanya toh, ini bertanya dulu kalau mau jangan bertanya. Ya, sudah. Tidak apa, berarti paham kalau saya tidak bertanya. Nah, kira-kira soalnya yang tahu habis dari SMK ini kan masih kelas 10 masih ada 2 tahun lagi untuk merencanakan hari ke depan kira-kira mungkin SMP kelas 1 kan ini masih kelas 10. Nah, untuk perencanaan karir selanjutnya misalnya tentang pekerjaan, tentang perkuliahan itu kalau mau coba kerja atau sudah kuliah, kira-kira itu bagaimana? Apa soalnya kita mungkin apakah tidak ada maksudnya dari pertanyaan itu disusun rapi mau itu kedepannya mau jadi bagaimana? Belum. Jadi mengikuti arus, mengikuti takdir. Tidak bisa. Ini harus merencanakan. Kita kalau mau lulus 2 tahun lagi berarti ini 2000 berapa? 24, 25, 26, 20 tanya lulus 2026 kan? Ya. Satu tahun lagi dia masih magang. Ya. Serius 4 tahun. Kamu sendiri yang bilang. Berarti 2027 mau lulus. Iya. Nah, ini harus merencanakan kira-kira kita ini baju kita bagi kita bagi ini baru dari tahun ini bekerja ini apa yang mau disuka. Terus kemudian harus merencanakan ini supaya ini ada poin-poin tertentu yang mau dicapai. Misalnya ada list-list tertentu yang mau dicapai. Misalnya contohnya saya semester ini kita harus coba ini. Nah, kalau sudah mencapai itu ada kepuasan tersendiri pada orang itu. Jadi orang tahu dong
soalnya itu apa yang kamu kejar di tahun ini. Bagi orang yang mengikat supaya nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Paham? Nanti akan tanya, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu saya akan membagikan karena sudah ada nggak so paham. Saya akan membagikan sesuatu yang nantinya akan kalian isi kalau tidak ada yang mau bertanya. Tergantung, makanya saya tanya so paham atau tidak. Kalau tidak paham, ya dirasa susah. Oke, di sini saya akan membagikan gambar kerja yang bisa kalian isi. Kan tadi saya sudah menjelaskan materi, kalian juga sudah membaca materi yang ada di leaflet itu kan? So paham berarti tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Tidak ada. Oke. Ini kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan, yang kalian dapat dan yang kalian pahami. Tidak ada tulisan. Tenang saja teman-teman. Ada pulpen apa sama pulpen? Ambil dulu pulpen. Mantap apa ini? Ini. Iya, jangan lupa di situ ya. Jangan lupa di situ. Ambil dulu pulpen. Ambil kaca pada kita coba. Nama siswa bisa apa? Nama lipat. Oke, nama kamu itu. Oke, di sini ya, jelaskan yang satu orang. Di sini tulis nama siswa, kelas, hari, tanggal, topik layanan, unsur apa ada topik apa tadi saya sudah menjelaskan. So paham lagi, kalian bisa mengisi ya. Nah, tujuan dan pemberian layanan, itu dia topik layanan, itu dia orang materi hari ini. Batasan? Bisa ada tim expo? Sudah basic? Ya. Oke, boleh dikumpul. Ya, ini kan. Kalau sudah isi ini berarti so paham dengan materi tadi. Ya. Paham sekali. Paham sekali. Semua ditambah pertanyaan. Tidak. Tidak terserah. Bagus, terserah lagi. Iya, bisa saja tidak. Tidak apa? Iya. Oke, sudah. Saya percaya kalau Muni itu so paham. Iya, so pintar. Amin. Si Pak Oke, amin. Supaya pintar kan tidak harus sekarang, besok tambah pintar. Terus pintar.
Perlu apa? Perlu kita. Perlu apa? Oh ini, musuh pasangan ya. Oke, kalau sudah paham dengan materi, Ya. orang semua masuk di tahap yaitu dimana karena Muni tadi sudah menjelaskan, Muni tadi sudah membaca di materi yang saya bagikan, saya juga sudah menjelaskan, Muni juga tadi sudah sempat mengisi yang saya suruh isi Pak Muni. Jadi saya anggap kalian itu sudah paham dengan materi kali ini. Iya. Nah, karena tadi sudah baik sobat semua, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan dari isi materi tadi? Tes. Boleh. Menyimpulkan dengan Tidak, menyimpulkan. 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 Apa yang bisa Bapak kesimpulan? menyimpulkan itu. Jadi Muni dari materi tadi kira-kira apa yang bisa Muni ambil, apa yang bisa Muni tangkap dari penjelasan materi tadi dari materi yang dibaca. Saya mau tunjuk, kalau tidak mau Orang tua itu anak Perasaan dan nama orang tua. angkat tangan. Tidak ada rame-rame begitu. Angkat tangan. angkat tangan. Sekarang hubungan dengan orang tua. Ini kok DP judul? Angkat tangan. Siapa? Geser, yang kali. Basic. Ah, kali. baru angkat tangan. Saya sendiri dari orang tua. Angkat tangan, Saya satu. kasih punya dari orang tua. DP kesimpulan, rangkaian kata-kata menjadi satu kesimpulan. Kalau tidak terus main game sampai dia dapat tunjuknya maka kesimpulan. Tidak. Apa ini? Yang dapat tulisan Itu, ayo siapa yang mau? Masa tidak paham? Tadi coba isi, berarti sofa. Kesimpulan nih. Sofa itu. Misalnya tadi saya jelaskan tentang pemilihan peran orang tua itu bagaimana. Kalau tidak orang tua tidak bagaimana itu ada di sini. Apa yang mau dikasih tadi itu? Tadi itu siapa? Kamu ini Pak? Kenapa? Ayo Mendorong pengertian orang tua dapat mendorong anak untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan dari sendiri dan meningkatkan Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Angkat tangan 1, 2, 3. Oke, silakan. Menyediakan dukungan finansial. Orang tua dapat memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira sebelum orang mau tutup, siapa yang mau memberikan kesan dan pesan atas pertemuan layanan hari ini? Oke, silakan. Kesan saya dengan adanya layanan ini, saya dapat mengetahui tentang pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir. Kesan saya, semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan layanan yang baru. Oke, semoga ya nanti kita bisa bertemu lagi dengan layanan yang baru. Oke, di sini masih ada satu lagi yang meminta tolong buat kalian isi. Boleh? Enggak. Tidak banyak. Tidak isi di sini, saya mau tulis di sini. Boleh? Kenapa? Ada berapa nomor itu? 5. Oke, di sini. Jadi saya sedikit menjelaskan, nah, DP cara di sini tulis nama, baru di sini DP pernyataan, misalnya saya merasa senang menerima materi mengenai pentingnya peran dan dukungan orang tua dalam pemilihan karir. SS ini berarti sangat setuju. Kalau S berarti dia cuma setuju. Kalau KS
kurang setuju, baru STS sangat tidak setuju. Jadi kalau Moni sangat setuju, centangnya di STS. Kalau Moni cuma setuju doang, centangnya ini setuju. Kalau kurang setuju ini centangnya KS. Kalau sangat tidak setuju, centang yang terakhir jauh. Identitas. Iya. Identitas. Nama tulis. Astaga. Iya, jadi kalau sangat setuju centang yang disetuju, kalau tidak setuju centang KS itu apa? S itu setuju. KS itu KS kurang setuju. Centang ya centang terserah mau centang mau musil. SS sangat setuju. Baca Allah buku. mau misalnya tanggal Ya? Iya. Kalau sudah sih. Maaf Pak. Dengan DP itu mau ambil atau mau kasih pulang? Tidak apa-apa kalau mau ambil. Masa DP itu tidak ada. Oke, kita katanya enggak ada. Salah dari itu. Sudah. ya Izin. Oke. Jadi sebelum menutup perjumpaan layanan kita pada siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau berpartisipasi lebih, sudah mau aktif, sudah mau sukarela dan juga terbuka dalam menjalankan layanan kita pada siang hari ini. Dan saya anggap dan saya harap kalian tidak mendongkol ketika saya juga minta maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan ataupun apapun itu kalimat yang menyakiti ataupun menyinggung perasaan kalian. Nah, sebelum kita tutup, tadi kan kita awali dengan berdoa. Sebaiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Teman sebelum kita mengikuti belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa tinggal. Baik, itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain bimbingan, entah itu bimbingan kelompok di kemudian hari ataupun bimbingan selanjutnya. Itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi